Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu belajar dari kegagalan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab 2 Tawarik 11, ayat yang pertama sampai yang keempat. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia mengumpulkan kaum Yehuda dan Benyamin, 180.000 teruna yang sanggup berperang untuk memerangi orang Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan itu kepadanya. Tetapi datanglah firman Tuhan kepada Semaya, abdi Allah, demikian: katakanlah kepada Rehabeam, anak Salomo, raja Yehuda, dan kepada segenap orang Israel di Yehuda dan di Benyamin, demikian: beginilah firman Tuhan, janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Ada masa-masa di dalam hidup manusia di mana kita bisa saja mengalami kerugian atau kegagalan. Hal itu terjadi karena kejahatan atau kebusukan orang lain, tapi bisa juga karena kesalahan kita sendiri. Mungkin kita sendirilah yang terlalu serakah, atau terlalu boros, atau terlalu tidak berhati-hati dan sembrono. Apapun alasannya, seringkali semua kegagalan dan kehancuran terjadi karena atas seizin Tuhan untuk kita belajar dari semua hal tersebut. Peristiwa yang dialami oleh Rehabeam anak Salomo, cucu Raja Daud, tentu akan dirasakan sangat berat dan menjadi seperti sebuah tamparan bagi Rehabeam. 10 suku Israel memutuskan untuk keluar dan membangun kerajaan Israel yang baru tanpa suku Yehuda, sebab keangkuhan dan kedegilan Rehabeam rajanya. Saat itu, setelah 10 suku-suku Israel memutuskan untuk keluar dari kepemimpinan Rehabeam, maka Rehabeam sedang siap-siap untuk memerangi 10 suku-suku Israel tersebut. Namun Tuhan mencegah Rehabeam melalui nabinya dengan pesan demikian: janganlah kamu maju, dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu. Pulanglah masing-masing ke rumahnya, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka mendengarkan firman Tuhan dan pulang dengan tidak pergi menyerang Yerobeam. Jika kita mau dengan rendah hati untuk belajar dari semua peristiwa, termaksud peristiwa kegagalan yang terjadi, hal inilah yang akan membuat hati kita bijaksana. Kita akan diajar untuk bisa melepaskan pengampunan, sebab tidak semua kesalahan yang orang lain sudah lakukan itu semata-mata karena kejahatan orang tersebut. Bisa juga sebagian itu karena kebodohan kita sendiri atau keserakahan kita sendiri. Pada peristiwa Rehabeam, kita jelas melihat bahwa perpecahan yang terjadi atas bangsa Israel yang dia pimpin itu terjadi karena keserakahan dan kedegilan hatinya sendiri. Itulah sebabnya ke-10 suku-suku Israel memilih untuk melepaskan diri dan pecahnya bangsa itu. Tidak semua kesalahan orang harus digugat dan dibereskan dengan tangan besi. Belajarlah bijaksana. Jika itu juga karena kesalahan kita sendiri, belajarlah berdamai dengan diri sendiri dan lepaskanlah pengampunan. Haleluya. Sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari aku untuk bijaksana dalam melihat semua perkara. Ajari aku untuk merendahkan diri, untuk tidak hanya menyalahkan orang lain, namun melihat kesalahan yang ada padaku sendiri juga. Amin. Jesus loves you, and so do I.